Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, apa kabar hari ini? Kabar baik dari kalian tentunya menjadi harapan besar ya buat kami. Oke Sigmania, bersama gue Sofi dan rekan gue Dalilah. Nah, senang banget masih bisa bertemu Sigmania lagi di acara Sigma Talk. Nah, di episode kali ini kita tentunya nggak cuma berdua ya. Betul kita banget. bareng sama UKM Kopma. Ya, boleh dikenalin dulu dong UKM Kopma. Itu UKM siapa? Kopma. UKM Kopma. Saya Ria Daripin selaku Ketua Umum di tahun ini 2023. UKM Kopma itu adalah suatu organisasi wadah yang bergerak di bidang perekonomian. Terus? Jadi kita itu memperjuangkan rakyat-rakyat kecil di bidang perekonomian sesuai dengan cita-cita dan amanah daripada Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Iya, baik, bagus ya. Selanjutnya siapa yang sampingnya bisa dikenalin sama Sigmania? Ya, nama saya Muhammad Hakiki dari pengawas Kopma. Kebetulan diajak sama direktur utama kita ini untuk mengikuti podcast dari Sigmania. Ya, menurut saya Kopma itu bisa dikatakan sebagai organisasi kekeluargaan yang dimana mengutamakan ekonomi kerakyatan. Mungkin itu aja. Boleh. Siap. Ekonomi kerakyatan apa ekonomi kampus ya? Kan ini kan unit Mahasiswa kampus pun, ya? mahasiswa pun rakyat kan? Oh iya, betul. Rakyat betul. kampus, Boleh, rakyat betul. kampus. Mungkin. Ngomong-ngomong tentang ekonomi nih ya, beberapa produk-produk dari Israel, kita masih bahas tentang Israel ya, Iya, kayak siap, pembahasan siap. kemarin. Beberapa produk-produk dari Israel ini banyak yang diboikot. Nah, tanggapan mengenai pemboikotan produk yang pendukungnya Israel ini apa sih menurut UKM Kopma untuk pro dan kontranya? Tanggapan saya yang pertama terkait dengan pemboikotan produk Israel ini tidak setuju. Karena pemboikotan ini dilakukan dari tahun ke tahun. Ini sudah lama sebetulnya pemboikotan ini ya. Tapi baru tahun ini viral-viralnya begitu. Kenapa kita katakan tidak setuju? Karena pemboikotan ini dampaknya akan besar. Ketika pemboikotan ini akan dilakukan secara masif dan secara universal, maka akan menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat besar. Salah satunya apa? Salah satunya adalah PHK. Yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Ya. Ketika pemboikotan ini akan dilakukan secara masif, harus ada alternatif yang dihadirkan dan solusi yang ditawarkan kepada masyarakat. Betul. Betul. Tapi gimana kan misalnya kalau kata orang-orang sekarang mah ya dari satu orang yang berpikir kayak gitu, tapi ternyata yang berpikiran kayak gitu tuh ada beribu-ribu orang dan masih banyak lagi orang-orang yang berpikir kayak gitu. Itu sama aja kayak ngebantuin Israel buat terus-terusan nyerang Gaza. Gimana Ya, tuh? sebetulnya pemboikotan ini adalah produk produk yang terafiliasi pro mendukung agresi militer Israel. Pemboikotan ini kan salah satu bentuk protes kita yang dilakukan oleh individu ataupun masyarakat dengan cara berhenti membeli produk itu kan begitu. Itu adalah arti daripada boikot. Iya. Nah, hari ini kita memboikot Israel dengan konotasi ataupun dengan kata kita cinta Palestina. Betul. Kita ingin Palestina merdeka hari ini. Tapi kita akan memperjuangkan di bidang ekonominya. Nah, permasalahannya adalah ketika tidak ada alternatif yang dihadirkan, hanya akan menimbulkan dampak-dampak negatif. Harusnya bagaimana? Harusnya ada produk yang ditawarkan dari bidang ekonomi lokalnya itu sendiri, maksudnya begitu. Ya, betul. Ya, terkait pemboikotan, menurut saya ada dua pendapat. Pertama, saya sepakat. Kedua, saya kurang sepakat. Sepakat dalam artian. Nah, dalam sepakatnya itu dalam artian keagamaan. Saya sepakat ada boikot. Bahwasanya Indonesia saat ini menghargai Palestina sebagai negara dan menjadi bahan dukungan dari pihak keekonomiannya. Jadi dari pihak pemboikotan ini ada dampak dari ekonomi yang terafiliasi sebagai kerjasama dari pihak Israel terhadap ekonomi-ekonomi yang ada di Indonesia ini yang tersebar. Jadi itu dari pihak agamanya saya sepakat. Namun dari pihak
keekonomiannya nih yang saya tidak sepakat. Karena ini berdampak banget teman-teman. Menurut saya ini sangat berdampak banget. Pertama, dari segi ekonomi rata-rata pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang diboikot oleh Indonesia itu tersendiri itu pekerjanya orang Indonesia. Nah, itu mengakibatkan turunnya ekonomi yang ada di Indonesia ini. Makanya pemerintah harus mempunyai solusi nih. Apa sih solusi yang tepat ini untuk pemboikotan? Mungkin menurut saya seperti itu. Dari segi keagamaan saya sepakat, tapi dari segi keekonomian saya kurang sepakat. Dilihat dari pro kontranya seperti itu ya. Ya, betul sekali. Untuk dengan adanya boykot produk pro Israel ini kan pasti bisa jadi peluang ya buat usaha mikro kecil menengah buat bisa meningkatkan pemasaran dan penjualannya. Nah, menurut kakak sendiri gimana sih solusinya biar UMKM lokal itu bisa ngambil alih gitu? Nah, ini yang saya ingin adanya alternatif dan juga solusi ketika boykot hari ini kita lakukan secara masif, secara menyeluruh. Saya sederhanakan begini, ketika contoh produk yang terafiliasi dan diduga mendukung Israel adalah Unilever. Unilever kan salah satu produk yang sering memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, betul, dari betul. mulai bangun sampai dengan tidur. Banyak banget ya Iya, produk-produk Unilever, Unilever betul. itu. Kayak Contoh, mikir lagi kita mau iya. boikotnya juga. Contoh kita mau ngeboikot produk Unilever. Loh, nanti kebutuhan kita kan tidak akan terpenuhi. Kebutuhan konsumsi masyarakat kita. Contoh misalkan Unilever punya produk sabun. Betul. Masa kita mandi nggak pakai sabun? Siapa yang bisa hari ini? Tapi banyak masyarakat kok, Indonesia Mungkin bisa ganti sabun merek lain gitu. Nah, ketika sabun merek lain kita ganti dengan notabene-nya produk lokal, produk lokal ini sesuai nggak standarisasinya dengan produk Unilever ini? Betul. Harusnya kan standarnya itu ada loh, ada standarisasi yang dihadirkan juga. Tapi misal contoh hari ini kita mau ngeboikot produk, misal handphone lah, kita katakan handphone standarisasi masyarakat kita kan hari ini adalah di kelas atas ataupun iPhone. Ketika iPhone ini kita boikot hari ini, lalu kita tawarkan dengan produk lokal, tapi standarisasinya tidak masuk, kita tawarkan dan kita itu hanya bisa mengeluarkan standarisasi dengan kualitasnya itu HP Nokia. Kualitas lokal. Lah kan nggak masuk, Betul. nggak masuk, jadi nggak akan nyampe dia. Nah, ketika iPhone ini kita boikot ya, siapa yang suka? Ya. Gitu kan? Tapi bisa jadi kalau misalnya kita hebat dalam pemasarannya, bisa jadi kita bersaing sama produk-produk produk-produk yang pro sama Israel itu. Nah, jadi teman-teman nih, saya agak sepakat gini nih. Jangan jauh-jauh deh kita. Kita jangan jauh-jauh. Di Win teman-teman, ada produk lokal. Kalau teman-teman boleh tahu, itu namanya Qwin. Dulu pada saat saya menjadi maba, itu saya merasakan air Qwin itu seperti apa. Dan pada saat ini mana gitu kan produknya. Nah, itu menjadi bahan pembahasan menurut saya. Nah, dari segi produk itu seharusnya yang memiliki produk-produk lokal itu memahami gitu. Saat ini produk-produk pesaing dia ini lagi turun. Pesaing-pesaing dia itu lagi turun, maka produk-produk lokal ini haruslah melakukan analysis SWOT seperti apa gitu kan yang harus dilaksanakan. Qwin tersendiri ini agak sedikit merebut, makanya saya Qwin itu adalah produk air mineral Ya. yang dikeluarkan langsung oleh pihak Qwin itu sendiri. Nah, ini kan contoh dari produk UMKM lokal ya. lokal. Ya, lokal, Ya. itu. Contoh, jadi kita analogikan sekarang begini. Kita hari ini UIN kan Universitas Islam Negeri ya. Islam. Notabene-nya artinya kita mendukung dong dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Ya. Majelis Ulama Indonesia. Bahwa MUI mengeluarkan fatwa ketika ada produk yang terduga terafiliasi mendukung agresi militer, maka jangan kita beli, kan begitu. Betul. Nah, artinya UIN kan sangat mendukung. Tapi kalau kita merujuknya kepada pemerintah kan berbeda. Pemerintah dan MUI hari ini berbeda pandangan menurut saya. Karena pemerintah kemarin di Menteri Perdagangan mengeluarkan statement bahwa pemerintah tidak memboikot produk manapun. Tapi kalau MUI kan mengeluarkan fatwa ya. MUI. Nah, otomatis UIN ini kan harusnya mendukung MUI. Artinya kita mendukung Israel lah, kita sederhanakan. Ya. Nah, ketika kita akan mendukung di pergerakan ekonomi yang terduga terafiliasi, walaupun sekarang sudah klarifikasi ya. Contoh Aqua Denon misalkan. Produk Denon yang mengeluarkan salah satu produknya air mineral Aqua. Ya. Contoh itu hari ini kita
boykot di UIN misal, nggak usah ada, nggak usah Setiap ada gitu kantin produk nggak ada produk Aqua Setiap gitu kan. kantin nggak usah ada produk Aqua. Kita ganti produknya itu dengan QWIN, produk asli UIN, karena kita akan mendukung Israel dan sebagian besar keuntungan daripada produk Aqua QWIN ini kita Bisa sumbangsikan salurkan kepada Palestina. Palestina. Nah itu kan contoh konkret yang Konkret, nyata. yang nyata. Tapi produk QWIN ini juga harus ada standarisasinya. Dari mulai kemasannya, Analisis dari swotnya mulai kali ya? iya rasanya juga. Jangan sampai kita memboikot produk Aqua. Misalnya contoh ya. Misal kita memboikot produk Aqua tapi solusi yang kita masukkan ataupun produk yang kita tawarkan tidak sesuai dengan standarisasinya. Kan sia-sia begitu. Oke. Bisa diterima juga ya ininya Iya, argumentasinya, betul, boleh-boleh. betul. Nah, dari beberapa produk-produk yang udah disebutin tadi kan ada Iya. produk-produk lokal. Hmm. Nah, di sini ada strategi apa saja sih yang bisa bersaing di pasar lokal dengan menghindari produk-produk pro Israel? Strategi. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau kita bicara soal strategi itu terlalu jauh. Iya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita bicara soal strategi itu terlalu jauh. Bicara soal produksinya saja. Produksinya sebelum masuk ke tahapan strategi pemasaran, kita fokus di produksinya dulu. Apa yang kita bisa produksi di UMKM lokal ini, kita manfaatkan di situ, kita fokus di situ. Jadi kalau bicara soal ke strategi pemasaran ataupun bagaimana caranya produk ini bisa dikenal secara luas, menurut saya itu terlalu jauh. Karena produk-produk UMKM lokal kita hari ini pun masih jauh gitu. Contoh tadi Dari QWIN kan hari ini nggak ada. Ya, itu adanya kapan sih? Itu dulu pernah ada itu ya. Saya pernah merasakan di tahun 2020. Airnya langsung. Itu langsung dari kemasannya produk langsung. UIN. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Ya, Tidak terlihat lagi sih. Tidak terlihat lagi. Udah sebagai contoh ya, contoh. Iya, kita sebetulnya ya masa sih mahasiswa UIN punya produk UIN kita nggak bangga? Bangga Iya dong. bangga Ya, dong. pengen Tapi- dong itu ada lagi dong. Jelas. Ya, jadi kita meminta kepada lembaga kalau hari ini kita mau mendukung Palestina, hadirkan UMKM lokal di UIN. Kan itu mantap ya. Iya, Hal kan yang itu bisa, konkret kan? gitu artinya. Hal yang konkret. Kan ada beberapa restoran cepat saji ini yang isunya itu pro sama Israel atau terafiliasi dengan negara tersebut. Nah, contohnya kayak McD. McD, McD, Pizza iya. Hut, nah Ya. itu. Starbucks. Nah, Starbucks. benar. Nah, pemboikotan itu kan bisa berpengaruh sama menurunnya pendapatan dari restoran itu sendiri. Iya, iya, betul. Nah, jadi bisa aja terjadi PHK. Nah, gimana tuh tanggapan kakak Nah, mengenai isu PHK? dari isu PHK ini sebenarnya saya juga tadi yang di awal Iya. saya katakan bahwasanya saya tidak sepakat dari segi ekonominya. Karena pertama dampak dari pemboikotan ini, pertama teman-teman kalau boleh tahu, bila lihat dari sosmed, dari Gojek mengalami penurunan, Gojek. Artinya walaupun ada pemboikotan, tetap teman-teman yang cinta Palestina gitu kan, tetap memilih opsi lain, produk-produk lain selain produk dari McD dan sebagainya gitu kan, agar orang-orang yang mungkin rata-ratanya di bawah itu bisa kita bantu. Yang kedua itu tentang ekonomi yang di PHK terkait karyawan-karyawan. Nah, itu kan menjadi dampak juga. Artinya pendapatan dari si pihak perusahaan ini mengalami penurunan. Mau gak mau kan perusahaan harus menurunkan si karyawan itu atau mengurangi karyawan gitu Ada kan. PHK Nah, itu kan dampak ya betul Potensi PHK itu sangat besar kalau tinggi pendapatan sekali. per kapita perusahaan itu menurun. Pertama, Indonesia ini terkenal banget muslimnya. Makanya untuk Israel diboikot ini menjadi dampak yang sangat berat gitu kan untuk masyarakat Itu Indonesia tersendiri. langsung ketar-ketir gitu loh perusahaan-perusahaan Eropa, kaum kapitalis. kan. Jelas. Langsung banyak yang klarifikasi pada saat itu. UMKM dari kabarnya juga ekonomi dari Israel itu juga turun 20% ya. Kalau kabarnya. Di laporan Jajera itu pada tahun 2018 itu mengalami kerugian 180 triliun per tahunnya. Per tahun. Per tahun. Terus sekarang tambah lagi berarti ya. Jelas sekarang tambah lagi. Mungkin Nah, sekarang lebih booming lagi sekarang nih. Itu potensi kita tetap yakinnya walaupun hari ini belum MUI dan lain sebagainya belum bisa menyebutkan satu nama perusahaan yang benar-benar ngedukung Israel, tapi kita Koperasi Mahasiswa itu sangat-sangat yakin bahwa di balik adanya gencatan senjata Israel pasti ada kaum-kaum elit global dan kaum-kaum kapitalis yang mendukung agresi militer itu. Kita sangat yakin itu walaupun hari ini belum ada nama-nama resmi yang dikeluarkan. Tapi sebenarnya koma ini berarti pro apa kontra ya sama ini sama Kita Israel? sebetulnya itu
kontra. Tapi kita tuh Kontranya ingin. sama produk-produk yang diboikot gitu. Tapi kalau bicara kita itu mendukung apa enggak, kita mah sangat mendukung ya, Betul, sangat sangat mendukung mendukung. sekali. Apalagi Dari segi jangankan sebelum adanya pemboikotan ini, dari dulu Kopma itu sangat anti dengan produk-produk kapitalis. Dan bukan kaum kapitalis juga ya kita. Itu tuh sangat anti dari dulu karena kita tuh ingin ekonomi rakyat Indonesia ini benar-benar dikelola oleh rakyat Indonesia sendiri. Betul sekali. Dan Karena itu ekonomi yang kerakyatan. diajari oleh Kopma. Kita itu bergerak dengan amanah tadi yang diamanahkan oleh Bung Hatta, bahwa Bung Hatta itu ingin seluruh kekayaan alam, air dan bumi itu dikelola oleh negara sendiri. dan ditujukan untuk semata-mata untuk kemakmuran rakyatnya sendiri. Jadi nggak kayak hari ini kan kita rakyat Indonesia nih. Cuman kita Mengkonsumsi tuh ya. kita tuh jadi pekerja, jadi buruh dari perusahaan-perusahaan kapitalis itu. Mending kalau upahnya itu layak. Kan banyak hari ini upah buruh itu tidak layak. Tidak sesuai dengan kerjanya. Jadi kita tuh betul-betul ingin gitu loh. Ekonomi rakyat Indonesia ini benar-benar dikuasai, dikelola oleh mandiri rakyat Indonesia itu sendiri. Kita tuh betul-betul ingin seperti itu dan kita belajar di Kopma begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang katanya Kopma ini kan anti sama produk-produk Anti banget. kapitalis gitu kan. Pokoknya lokal sejati. Local pride kita mah. Iya, kan local bisa pride gini. bisa dibilang juga produk-produk dari Israel ini produk-produk kapitalis kan ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, kalau seandainya solusi jika ada produk yang dijual oleh Kopma ini memakai bahan baku dari produk-produk Israel atau produk-produk kapitalis. Solusinya gimana? Kan ada kan produk lokal sama produk Israel kan. Nah, bisa diganti kayak misalnya Masako bisa diganti sama Royco gitu kan dan yang lain Royco sebagainya. bisa diganti oleh Masako. Kebalik kalau nggak salah. Oh enggak, Masako, Oh, Masako ya? diganti Oh, sama iya. Royco gitu. Gitu ente. misalnya gimana tuh? Kalau kita jelas-jelas ya, bahkan kita tuh selalu mengupayakan kepada kader-kader Kopma itu yang harus diutamakan adalah UMKM lokal gitu. Iya. Iya, kita harus seperti itu mau bagaimanapun. Jadi kecuali ya kepepet. Kalau kepepet sih kayaknya ya gimana Ya, ya? itu mah sesuai pendirian dong berarti. Enggak, karena begini loh. Tadi kita tuh belum bisa memberikan alternatif dan juga solusi dari produksi itu tuh. Kalau misalnya benar-benar kita hari ini ingin memboikot Israel, harus ada alternatif dan juga solusi yang ditawarkan dari produk itu sendiri. Tadi harus ada standarisasi dan standarisasi yang ada disesuaikan dengan produk Israel ini. Lalu adanya produk baru dari Pemerintah UMKM juga lokal. perlu menggayat produk-produk lokal Iya. itu tersendiri. Makanya mungkin Kopma ingin melakukan seperti tidak menggunakan produk-produk yang punya Israel, cuma karena tadi tidak ada solusi dari pihak pemerintahan, kita juga kan bingung memakai Masa produk mau lokal gitu terpaksa. Ya, alternatif. masa gitu kita ya. nggak mandi gitu kan? Ya, Nggak mandi nggak pakai sebagainya. sabun. Dan masak juga kan nggak pakai ini. Itu kan menjadi bahan-bahan yang perlu. Tapi kalau pemerintah nih ngeluarin sabuk UMKM lokal gitu, dan digandeng itu yang Iya, mantep dan standarisasinya sesuai Sama dengan produk gitu. yang ada hari ini gitu ya. Maka pasti kita akan milih produk UMKM lokal itu. Ya tadi kayak analoginya misal Win ngeluarin produk. Produknya itu adalah produk air mineral. Nah, air mineral ini kan hari ini kan dari Denon itu kan diduga ya sekali lagi diduga terafiliasi terhadap Israel. Produk itu kita boikot. Lalu Win mengeluarkan produk Aqua yang standarisasi dan rasa dan kemasannya juga sama dengan produk itu. Lalu produk Aqua Denon yang ada hari ini di Win itu tidak dijual di kantin-kantin, diganti dengan produk itu. Siapa yang nggak mau beli produk lokal kita sendiri? dan punya kita sendiri itu menjadi Iya. kebanggaan. Siapa yang nggak bangga gitu Iya. ya kalau misalnya produk sendiri? Iya, Dan itu seandainya menurut kalau saya. membumi itu lebih mantap lagi gitu kan. Itu menurut saya solusi yang harusnya ditawarkan dan dihadirkan. Lalu sebagian besar keuntungan daripada air mineral itu disumbangsikan kepada Palestina. Palestina. Wah, konkret dong. Itu kan hal yang langkah yang Konkret gitu udah kan. itu nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi kalau hari ini kita cuman sekedar bicara boikot, dampaknya besar. Maksud saya itu kalau tidak ada juga. solusi tadi, misal bapak orang tua kita hari ini adalah pekerja buruh di suatu perusahaan. Contohnya tadi di perusahaan Unilever misalnya. Lagi-lagi di perusahaan itu misal, lalu perusahaan itu kita boikot hari ini, lalu otomatis pendapatan perusahaan itu kan menurun. Potensi untuk adanya PHK kan sangat besar. Lalu orang tua kita kan tidak kerja kalau di PHK.
kita tidak dapat pemasukan dan kita tidak bisa kuliah. Kan sederhananya seperti itu. Tapi kalau misal pemerintah mengeluarkan perusahaan baru yang contohnya tidak jauh gitu ya, kayak atau produk-produk menaikkan yang gitu. menaikkan produk-produk yang ada gitu kan, dengan menggait produk-produk lokal itu tersendiri. Sekarang kan cari kerja susah. Terus Iya. kita nambah susah-susah diri kita sendiri. Dari Kurang gitu. Dari pemboikotan itu jadinya makin banyak ya ini Iya, pengangguran iya. yang ada di Betul, betul, Indonesia. Malah nambah makin masalah. Makanya pemboikotan ini belum bisa dilakukan secara masif menurut saya kalau belum adanya solusi. Tapi kalau kita hari ini boikot tapi tidak ada solusi yang kita hadirkan dan tawarkan, maka dampaknya akan sangat negatif dan besar bagi masyarakat Indonesia. Berarti untuk Kopma sendiri masih ngejual produk yang pro Israel? Oh tidak dong. Tapi tadi masih harus ada standarisasi lagi, berarti belum dilakuin kan? Belum. Karena Ya. Tadi dari pihak pemerintahnya belum ada gerakan secara konkret. pemerintah apa tuh? Jelas lah. Gitu. Oke. Untuk Kopma sendiri, ada nggak upaya-upaya yang dilakukan oleh Kopma itu dalam mendukung gerakan boikot produk yang pro Israel? Gerakan kita yang pertama, kita tuh sebenarnya kita tuh nggak mau cuman kayak, woi ayo Ngomong kita jangan, doang iya nggak mau betul gitu sekali. sebetulnya. Kita tuh pengen sekaligus ngehadirin produk yang bisa anak-anak hasilkan. Kita tuh Jelas. inginnya seperti itu ya. Ya sampai hari ini kita masih dalam proses riset dan juga uji coba. Ya. Dan kebetulan kita juga udah punya produk lokal sendiri ya. nggak sih? Iya nggak sih? Boleh nanti di spill. Ya, Siap, kita siap, spill siap. ya. Spill dikit Jadi ya. kita hari ini tuh sedang bergerak di agribisnis. Ya. Jadi rencananya 1 sampai 2 tahun ke depan ini kita akan bergerak di perkebunan dan juga peternakan. Ya mungkin ini salah satu amanah, mungkin bukan amanah sih ya sebetulnya. Spilan-spilan dari akademik lah untuk mendukung UMKM lokal terhadap Kopma. Jadi mungkin nanti Kopma itu akan bergeraknya di bidang agribisnis, perkebunan dan juga peternakan. Itu baru dilakuin nanti Belum, ya? belum. Nanti. Itu rencana Soon lah, spill, soon. soon. Iya. Terus kita masuk ke pembahasan tentang Kopma. Yup, Asik siap, nih ya, siap. kayaknya Iya, kita Miss. bahas tentang Kopma. Sebelumnya Kopma itu kayaknya belum tahu deh anak-anak yang lainnya. Sigmania. Jadi sebenarnya Kopma itu adalah koperasi mahasiswa. Mahasiswa. Ya, yang bergerak tentang Ekonomian. keekonomian. Ya. Terus sekarang pertanyaannya adalah apa itu UKM Kopma? UKM Kopma adalah suatu organisasi yang berasaskan keluargaan nih. Asas-asas keluargaan di organisasi Kopma itu bukan cuma sekadar omongan dan fiktif belaka ya, kayak organisasi itu mengajarkan kekeluargaan. Kita tuh enggak. Kita tuh Buktinya maksudnya gitu enggak, bukan buktinya ada aja, tapi nama kekeluargaan yang ada di koperasi itu termaktubkan di dalam undang-undang dan juga undang-undang dasar. Bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya melandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan keluargaan. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Cakep. Hafal ya? Mantap. Itu di Baca dalam dulu undang-undang. pasti ya habis ini ya. Itu di dalam Sebelumnya baca undang-undang. dulu pasti Oh, ya. itu masa ketua enggak apa. itu di dalam undang-undang, itu dalam undang-undang. Undang-undang dan undang-undang dasar berbeda. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaktubkan oleh Dr. Anas Muhammad Hatta, Bapak proklamator kita semua dan Bapak Koperasi Indonesia. Dia itu menulis di dalam Undang-Undang Dasar itu soal perekonomian. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Boleh. Jadi artinya Kopma ini bukan sekedar organisasi kekeluargaannya aja. Jadi maksudnya gimana ya? Kayak organisasi itu kekeluargaan, tapi kekeluargaan yang kita maksud itu benar-benar dimaktubkan. Gitu loh. Jadi secara kedudukannya itu ada. Gitu. Dan secara keorganisasiannya Kopma ini koperasi itu ada di dunia dan bahkan di Indonesia pun ada gitu kan. Iya. Artinya sangat luas gitu. Jaringannya bukan cuma hanya sekedar di Indonesia tapi di dunia pun ada gitu kan. Iya. Dan sejarahnya pun panjang. Jadi gitu. Kopma itu hanya bukan sekedar organisasi kecil tapi organisasi yang gede. Sejarah apa nih? Sejarah koperasi. Bukan sejarah senior. Bukan. Bercanda. Keep dulu, keep. Kalau mau masuk Kopma itu ada persyaratan tertentu nggak sih? Nggak ada. Kayak Ada. harus ini, Nggak harus ada. melengkapin itu gitu. Di dalam koperasi prinsip ke-1, keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Jadi
anggota kita terbuka untuk siapapun dan kapanpun. Selain dari kampus ini juga bisa Enggak, masuk? beda. Nah, berarti Beda. masih ada. Itu ada Masih ada ininya. ya ada standarisasinya. Syaratan khususnya. Kalau untuk seluruh mahasiswa jadi anggota biasa itu bisa. Mm. Asalkan Tahapan-tahapannya satu tahapan yang pertama Ya. adalah membayar simpok dan simwa. Apa sih Yaps. simpok dan simwa itu? Iya, betul, apa Nah, tuh? simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi simpanan pokok itu adalah simpanan yang pertama kali teman-teman yang mau masuk Kopma. Itu biasanya berapa, Direktur Utama hari ini? cuma 30 dan 5.000, Pak. Cuma 35.000 kita bisa masuk Kopma loh. Dengan sesederhana itu kita bisa masuk Kopma. Ups. Itu menjadi anggota apa namanya? Biasa. Anggota biasa. Iya. Nah, setelah itu baru ada namanya simpanan wajib. Simpanan wajib itu Simpanan dibayar wajib. per bulan 5.000. oleh anggota Kopma. Jadi dibayar Jadi 5.000. sederhananya gini lah. Itu tuh mereka bayar itu tuh buat jadi modal usaha. Oh, iya. Jadi 30 dan 5.000 itu jadi modal usaha. Jadi Kopma itu kan usaha bersama. Kekeluargaan. Jadi kita tuh sama-sama. Jadi ini yang dimaksud dengan UMKM lokal, bahwa kita tuh bergerak mandiri sendiri. Kita kan gak mungkin ya punya modal besar. Iya. Setiap orangnya itu kalau pengen mulai usaha. Nah, makanya Kopma itu cara ngederin usahanya itu dengan patungan PT-PT itu dengan mulai bayar simpo dan juga simpo. Dari awal gitu kan. Yeps. Ha. Terus oprek Kosma biasanya itu ada pada semester berapa? Baru kemarin sih sebetulnya. Baru kemarin? Iya. Berarti ini baru pergantian pengurus dong? belum, belum. belum. Jadi kita oprek itu setelah adanya PBAK. Jadi kita PBAK tuh langsung oprek sasarannya gitu, ya, nah. kita sasarannya itu semester 1, semester Maba. 2, semester 2. Ada batas semesternya nggak sih? Oh, tidak ada Jadi batasnya. mau semester 2, 3, 4, Ya. 5 sampai semester 10 pun bisa masuk. Bisa. Oke. Berarti setiap semester open recruitment. Kalau masuk biasa mah bisa, tapi kalau ada dua kategori anggota ya. Yang pertama anggota biasa, yang kedua anggota mula. Mungkin kalau anggota biasa itu kayak anak bawang lah, Mm-mm. bahasa sederhananya. Nah, kalau anak bawang ini ya siapapun dan kapanpun bisa. Boleh masuk. Setiap hari itu kita buka. Jadi misal nih mbak-mbak semester 5 mau jadi anggota Kopma bisa. Datang aja ke Kopma bayar semua simpok 35.000, nanti kita catat di dalam daftar buka anggota tapi jadi anak bawang. Nah, sekarang bisa. Bisa, tapi jadi anak Tapi bawang. jadi anak bawang. Kapan nggak jadi anak bawangnya? Itu kalau udah ikut pengkaderan, hehehe. Itu Oh, ada harus ada namanya pengkaderan Diksarko. juga. Yups. Kita ada namanya Iya, iya. Diksarko, pendidikan dasar koperasi. Jadi Tetap bisa pengkaderan. masuk, tapi jadi anak bawang. Boleh nggak jadi anak bawang, harus ikut pengkaderan. Ya, jadi anggota biasa itu ada beberapa haknya yang tidak bisa mereka ambil. Iya, gimana sih anak Gitu. bawang gitu. Ih, nggak boleh gitu. Iya, lanjut. Ya. Jadi kalau di Kopma itu tahap kaderisasinya awalnya dari apa dulu nih? Kayak mungkin ada masa Diksar, orientasi ya. atau gimana? Oh iya, Diksar, ada. pendidikan dasar. Ya, Diksar. Diksar itu adalah pendidikan dasar di mana teman-teman akan ditempa tentang koperasinya, tentang sejarahnya, tentang undang-undangnya dan lain sebagainya. Itu literaturnya dipupuk lah, ditanami, disirami oleh para pengurus di Diksar itu. Setelah di Diksar, barulah kita di Dikmen. Di Dikmen ini kita ditempa terkait bisnisnya. Bisnisnya seperti apa nih? Secara pemasaran, strategi marketingnya, analisa SWOT-nya dan sebagainya. Dan itu di lapangan pun kita dipraktekkan. Jadi teman-teman bukan hanya sekedar ilmu, tapi secara pengalaman pun bahkan dapat di Dikmen itu. Dan selanjutnya ada namanya Dikjud. Dikjud itu untuk tingkatan nasionalnya. Jadi sederhananya gini ya. Kalau Diksar itu pendidikan dasar itu untuk benar-benar anak-anak itu biar paham literasinya. Awalnya dasar banget kan namanya Iya, pendidikan namanya dasar, ya. dasar, Agar ya. hal-hal dasar untuk menjadi anggota koperasi itu paham. Sederhananya goal point daripada pendidikan dasar ini anak-anak itu paham apa yang dimaksud dengan pergerakan ekonomi kerakyatan, yang dimaksud dengan cita-cita Bung Hatta yang diamanahkan dalam undang-undang. Lalu yang kedua, agar merubah mindset bisnisnya yang awalnya jadi kapitalis menjadi sosialis. Jadi kayak kalau lu mau bisnis gitu, kalau lu mau belajar di Kopma, lu tuh jangan sampai bisnis lu buat untung diri lu sendiri doang. Iya. Itu tuh kayak kaum kapitalis gitu. Tapi bagaimana caranya bisnis kali ini bisa membantu orang banyak, Wih, cakep. Ya itu Kopma. Nah, ngomongin tadi soal produk-produk Kopma, kan katanya kamu udah punya produk ya? Siap, banyak sih, bukan cuma satu dua doang. Boleh di-spill dong itu produk apa aja? Siap, Buat Direktur. kakak-kakak teteh-teteh yang hari ini mau wisuda, bolehlah daftar betul wisudanya ke Kopma. Apa foto wisuda? Foto wisuda. Bingkainya atau gimana? Foto Jadi studionya, fotografernya. foto studionya. Oh, nyiapin foto studio Yup. juga. Iya. Buket segala itu Yups. ada ya? Yup. Oh, kita kan Ada. pernah medpar. Oh Iya, betul, iya, betul. kita lupa.
Jadi kita pernah ngeliat produk-produk dari sebentar lagi, Kopma itu. jadi sebentar lagi kan tanggal 9 Desember nih mau wisuda nih. Jadi buat kakak-kakak teteh-teteh yang lihat kamera. Oh iya, lihat kamera. Halo kamera. Buat kalian yang mau wisuda tanggal 9 Desember nanti, daftar foto wisudanya ke Kopma aja ya. Jangan lupa beli buketnya. Proses Dan pengerjaan produk lain cepat sebagainya. 1 hari jadi. Boleh. Harga murah. Apalagi buat anak Kopma itu harus pasti ada diskon. Setiap anak Kopma kita ada diskonnya kan. Jadi Buat anak Kopmanya sendiri. ya, Ya, makanya itu untungnya masuk Kopma. Ada diskon-diskon setiap produknya. Untungnya jadi anak bawang gitu ya, nggak terlalu ini. Ya, untuk produk-produknya coba disepil. Tadi Ya, kan apa aja tuh? ada buket, ada foto wisuda, ada nasi box dan juga snack box. Oke. Ada ganci, Gantungan kunci. gantungan kunci. Sisanya sekarang sih kita lagi fokus untuk belajar mempersiapkan untuk agribisnis tadi yang nanti akan disupport dari pihak lembaga akan mengadakan agribisnis katanya untuk di tahun depan itu bersama Kopma. Tapi katanya ya sekali lagi ya semoga aja Insya Allah, jadi semoga gitu. jadi ya, Kita sedang untuk mempersiapkan kemajuan itu. Kopma. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk terjun di pertanian dan juga peternakan. Itu Pak, Perkebunan dan juga peternakan. Jadi nanti kalau perkebunannya ada kebun anggur, kebun apel, lahannya terus di mana itu ya? itu kan banyak di lahan kosong. Oh di sini. boleh. Terus buat peternakannya sih ternak lele. Lele. Iya. Lele. Dan kita udah sounding ya dari awal kepengurusan pun kita udah sounding dengan Iya, kalau untuk karir lele. gitu kan. Untuk Ya itu sih rencana ya, tapi semoga aja terjadi gitu kan karena itu kan for UMKM lokal juga. Semoga sukses, amin. Oh, nggak kerasa nih ya, waktunya udah mulai selesai. Iya. Mungkin dicukupin sampai sini aja kali ya diskusi Ya, kita kali siap, ini. Sebelumnya itu dulu dong. Akun Promosi. sosial media Akun Kopma. sosial media Kopma, Kopma Store sama Kopma Win Banten. Apa tuh? Akun apa? Akun IG. Instagramnya jangan YouTube-nya lupa. mungkin ada. YouTube Kopma Win Banten. Iya, jangan lupa di follow dan di subscribe akun dari Koperasi Mahasiswa ya. Nah, buat Sigmania yang mau ikutan Kopma itu tinggal langsung aja ke ini nih, ke Kak siapa? Riyad. Iya, Kak Riyad sama Kak Kak. Kiki. Iya, kalau misalnya ketemu juga boleh disapa-sapa aja nih Sigmania. Humble kok orangnya. Ya. Udah kerasa ya? Udah kita harus cukupkan. Oke, terima kasih. Masih seru Ya, padahal. jangan lupa Iya, untuk kita bisa Sigmania ngobrol yang ada di rumah. Oh iya, saya untuk- mau terakhir. Boleh? Kalau ada kata-kata saya yang salah tadi mohon dimaafkan ya. Jangan ada yang baper. Cuy. Ya, nggak apa-apa. Udah. Jangan lupa untuk Sigmania yang ada di rumah untuk terus ikuti dan kunjungi website LPM Sigma di www.lpmsigma.com. Jangan lupa juga buat kunjungi Instagramnya LPM Sigma di @lpmsigma dan YouTube-nya. Terus juga ada podcast-podcastnya di Spotify. Jangan lupa dengerin podcast-podcast yang ada di Spotify ya. Oke, gue Sofi Dan aku dan Darila. rekan gue Darila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.